Oke, kita masuk ke fungsi trigonometri. Di sini kita punya fungsi trigonometri dasar ya, yaitu sin X dan cos X, di mana hal paling dasar dari sin X dan cos X ini adalah periodenya, pada dasarnya adalah 2pi ya. Kemudian amplitudonya pada dasarnya adalah 1 ya. Jadi ini 1 ya. Nah, jadi periodenya 2pi, amplitudenya 1. Nah, perihal nanti kemudian fungsinya berubah-ubah, berarti dia akan merubah juga grafiknya. Karena dia akan merubah periode dan juga amplitudenya. Di mana amplitudo ini adalah nilai tertinggi yang bisa dicapai ya. Jadi tertingginya, kemudian P-nya di sini dia adalah waktu dia untuk melakukan 1 kali putaran. Kita langsung bahas ke contoh soal ya, supaya lebih konkret. Kita mulai dari contoh soalnya sin T dulu aja. Misalnya saya punya Y sama dengan sin 2pi T ya. Nah ini berarti kan amplitudenya dia tetap 1 ya. Amplitudenya tetap 1 karena di depan sini nggak ada embel-embel apa-apa, berarti amplitudenya nggak berubah ya. Amplitudenya 1, kemudian yang berubah di sini berarti adalah periodenya ya. Karena pada dasarnya kan periodenya 2pi nih, tapi dia ternyata di depan T-nya ada 2pi lagi. Berarti kita harus bagilah periode asalnya dengan konstanta yang ada di depan T-nya. Konstanta. Nah, 2pi per 2pi sama dengan 1. Nah, berarti periodenya adalah 1. Sehingga kalau kita gambarkan di sini, Y terhadap T, ya. Y terhadap T, ini kita gambar aja 1 ya. Amplitudenya juga tetap 1. Sehingga kita akan punya sin maksimalnya di 1. Dan dia sudah menyentuh 1 putaran di T sama dengan 1. Dan terus berlanjut ya. Di sini berarti nanti T-nya sama dengan 2. Dan seterusnya. Oke, ini untuk Y sama dengan sin 2pi T. Contoh berikutnya, misalnya saya mau ngambil Y sama dengan 3 cos 2T. Berarti di sini yang pertama, note amplitudenya berubah jadi 3. Kemudian periodenya juga berubah. Berarti kita akan bagi 2pi dalam 1 kali. Periode yang biasa, di sini dia harus dibagi dengan 2 ya. Jadilah periodenya adalah pi. Berarti dia akan menyentuh 1 kali putaran cos dalam waktu pi gitu ya. T ini kan waktu ya. Berarti kalau kita bikin grafiknya Y terhadap T, kita gambar aja di sini paling maksimalnya 3 gitu ya. Ya di sini min 3. Nah, kita gambar deh dia akan mencapai 1 putaran pada pi. Berarti karena cos ya, kita mulai dari di sini. Paling rendahnya min 3 dan dia selesai pada periode pi. Kayak itu ya, kurang lebih tentang grafik pada trigonometri. Nah, kemudian apa? Kemudian trigonometri kita akan punya beberapa operasi aritmatika ya, di mana ini saya minta teman-teman untuk review lagi aja materi SMA-nya, karena ini cukup panjang ya kalau kita jelasin satu-satu penurunannya. Saya yakin teman-teman udah punya bekal yang cukup lah ini di SMA, apalagi ini keluar juga di ujian masuk kuliah gitu ya. Jadi ini silakan dipahami baik-baik karena ini akan menjadi dasar banget untuk kalkulus kita ke depannya gitu. Ini akan sangat kepake lah rumus-rumus ini di dalam kalkulus. Jadi jangan dilupakan, justru ini harus diperkuat banget dasar-dasarnya bahwa sin min X gitu ya akan sama dengan min sin X gitu. Terus misalnya cos min X akan sama dengan cos X. Kemudian ini kita punya identitas-identitas Pythagoras yang dasar ya, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 dan seterusnya. Kemudian sin 2X dan cos 2X itu penjabarannya apa sih gitu ya. Dan seterusnya bagaimana kalau sin itu ditambahin gitu ya. Kemudian misalnya apalagi? Oh iya, misalnya kita punya penjumlahan
dari sin X dan juga cos X, kemudian produk identitas lainnya di sini. Ini adalah dasar-dasar yang diharapkan banget teman-teman udah kuat di sini ya. Di sini nggak akan terlalu saya jelaskan dengan terlalu panjang lebar ya. Nah, kita masuk ke grafik fungsi ya. Jadi ini bahasan terakhir dari fungsi. Ini oke, saya sertakan dulu fungsi-fungsi yang udah standar banget ya, standar banget sebenarnya. Cukup dilihat yang fungsi dasarnya sih. Karena gini, karena perubahan-perubahan cara menggambar fungsi itu kan sebenarnya mau nggak mau kita harus ngeplot apabila X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Gitu, itu pasti harus kayak gitu sebenarnya pada awalnya. Paling mudah masukin 0 gitu ya. Tapi di sini saya kasih beberapa grafik dasarnya, misalnya apabila Y-nya sama dengan X kuadrat, kemudian kalau negatif dia jadi kebalik, kemudian kita punya X pangkat 3 dan min X pangkat 3. Bagaimana kalau domainnya di sini adalah Y ya, X sama dengan Y kuadrat, berarti dia mirip sama Y sama dengan X kuadrat, bedanya di sini ya dia domainnya Y ya, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian bagaimana kalau Y sama dengan akar X, berarti dia jadinya positif alias di atas semua. Ya, dan ini grafik-grafik basic lainnya yang di sebelah sini. Menurut saya ini nggak usah dihafalin sih, nggak usah dihafalin. Nanti kalau emang ada soal menggambar grafik, silakan kita masukin dari awal ya, dari 0. Kalau 0 berapa gitu ya, angka-angka yang kira-kira bisa merepresentasikan puncaknya gitu. Dan non puncaknya. Nah inilah tadi ya, karena kan grafik tuh bisa bergeser ya, jadi yang terpenting tuh bukan kita ngafalin bentuknya grafik kayak gimana, tapi kita ngafalin konsepnya tuh gimana sih gitu, konsep dari menggambar grafik. Misalnya saya punya grafik mutlak nih, saya punya grafik mutlak, kan Y sama dengan mutlak X misalnya ya. Kan asalnya gini ya, mutlak X, jangan gambar di sini deh. Misalnya saya punya grafik Y sama dengan mutlak X, berarti kan grafiknya gini. Gitu ya pada dasarnya. Ini Y, ini X. Nah, kalau nanti saya geser gitu ya, katakanlah ini kan mutlak X. Nah, katakanlah saya mau geser nih, saya mau geser si mutlak X-nya, tapi yang saya geser jadi Y sama dengan mutlak X min 3. Nah, ini kan berarti pergeseran pada domain ya, pergeseran pada domain, tapi hasilnya tetap sama gitu range-nya nanti. Jadi yang tadinya ada di 0 nih, tadinya kan dia ada di 0 nih, ada di 0. Nah, di sini kan berarti dia nggak mulai dari 0 gitu. Nggak mulai dari 0 X-nya, tapi mulai dari mana? Mulainya pasti dari 3. Nah, makanya di sini kalau X min 3 gitu ya, di sini X min H dia akan bergeser ke kanan sebanyak H units gitu ya. Karena kalau kita masukin Y-nya 0 gitu ya, X-nya jadi 3 kan. Y-nya 0, X-nya 3. Maka yang tadinya dia puncaknya maksimalnya di sini gitu ya, di 0, 0,0 berubah jadi di 3,0. Gitu. Jadi bentuknya sama banget, sama persis. Perbedaannya cuman puncaknya sekarang jadi di minimumnya jadi di 3 ya. Di sini ini adalah 3. Gitu. Contoh lagi ya, contoh lagi yang merepresentasikan ini ya. Berarti misalnya saya mau Y sama dengan mutlak X ditambah 2. Nah ini berarti kan yang berubah adalah apa? Yang berubah adalah range hasilnya kan, hasilnya berubah. Tapi domainnya sama gitu. Domainnya sama. Berarti kalau digambarin ini Y, ini X ya. Domain X-nya tetap dari 0,
Cuman berarti ketika X-nya 0 kan berarti Y-nya 2 ya. Y-nya 2, berarti kita akan mulai dari 2. Cuman tadi grafiknya sama kok, cuman bedanya dia nanti naik ke atas aja. Kayak gitu. Makanya kenapa kalau, dia ditambahin K, dia akan translated ke units up. Gitu ya. Ya karena memang yang berubah jadinya range-nya. Beda kalau yang ini, yang berubah tadi di sini domainnya. Ya. Jadi makanya dia bergesernya di sumbu X. Kan. Tapi kalau dia di luar dari fungsinya ini gitu ya, oke, yang berubah range-nya. Makanya dia berubahnya di sumbu Y di sini ya. Nah, nanti kalau dia berubahnya di dua-duanya nih, X domainnya berubah, range-nya berubah, ya dia geser di segala sisi. Digeser di segala sisi. Oke, gitu ya untuk pergeseran fungsi. Itu contoh lagi nggak ya? Oh, oke. Segitu dulu, atau satu contoh lagi deh ya. Satu contoh lagi, misalnya saya punya grafik fungsi akar X deh, misalnya akar X. Akar X itu kan dia seperti ini ya. Tada. Nah, ini adalah X. Y sama dengan akar X. Ya. Nah, gimana kalau misalnya saya mau kalau akar X plus 3. Gitu. Misalnya saya punya akar X plus 3. Y sama dengan akar X plus 3. Plus 1 deh ya, jadi kita langsung nih dua-duanya. Nah, karena dia akar X plus 3, berubah banget kan di sini domainnya nih X plus 3. Domainnya berubah, tapi X plus 3. Terus kan kita tahu bahwa akar nggak boleh negatif dong, berarti X-nya domainnya pasti dimulai dari min 3, ya kan? Gitu logikanya. Logikanya kayak gitu. Jadi ini X, ini Y. Oke, dia berubah jadi mulai dari min 3. Tadinya kan dia mulai dari 0 nih di sini ya. Sekarang dia mulai dari min 3 dong. Tapi bentuknya sama. Nah, sebelum digambar, lihat lagi ada yang berubah lagi, yaitu range-nya juga berubah, dia jadi tambah 1. Berarti yang tadinya startnya di 0, Y-nya start di 0, sekarang Y-nya startnya di 1. Startnya di sini nih, di 1. Startnya di 1. Sehingga grafiknya tetap sama persis, bedanya dia geser ke min 3 dan juga dia mulainya dari 1 gitu. Bedanya gitu ya. Cara menggesernya kayak gitu. Jadi tadi sih ini sebenarnya nggak usah dihafalin gitu ya, nggak usah dihafalin. Adalah tinggal bagaimana kita menerjemahkan range dan domainnya itu aja dalam kita menggambar grafik. Hal yang sama juga berlaku untuk grafik trigonometri kok pada dasarnya. Gitu ya. Oke, sampai di sini tentang fungsi ya. Next time kita akan belajar tentang limit ya. Oke, terima kasih.